Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview salah satu line up dari Tanaka, yaitu Tanaka T2 Plastik. Tanaka T2 Plastik ini sudah ber-SNI dan fitur yang ditawarkan pun juga cukup menggiur sekali ya. Seperti sudah dilengkapi dengan EWS, semacam peringatan dini di saat terjadi bencana alam, banjir, kebakaran, dan seterusnya. Dan berbagai macam fitur lain seperti untuk resolusinya itu sudah mendukung sampai dengan Full HD. Untuk receiver ini sudah berstandarisasi, sudah ada SNI-nya. Jadi dari segi kualitas tidak perlu diragukan lagi. Bagi yang sedang mencari untuk link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Berikut ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Seperti biasa kita mendapatkan kartu garansi. Produk ini bergaransi selama 1 tahun. Untuk jaringan service center, ini ya jaringan service center dari Tanaka. Lalu kita juga dilengkapi dengan buku petunjuk. Lalu juga dilengkapi dengan remote control. Remote controlnya sama persis seperti remote control yang terdapat pada Tanaka T2 New dan juga Nusantara HD. Jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut ya, baterainya juga kita dapatkan sebanyak 2 buah. Untuk remote control ini yang pasti tidak mendukung infrared learning function. Kita juga mendapatkan kabel RCA namun tidak mendapatkan kabel HDMI, dan ini merupakan receiver atau STB. Ini merupakan bagian front panel. Bisa diperhatikan di sini tombolnya cukup lengkap, ada tombol power, tombol volume, tombol channel, tombol OK, tombol menu. Jadi dengan kata lain tanpa menggunakan remote controlnya pun maka kita tetap dapat menggunakan receiver atau STB ini. Dan ini merupakan LED display. Pada bagian depan ini sebenarnya rancangan cukup simpel sekali. Bodinya sudah pasti terbuat dari plastik sesuai dengan namanya. Untuk bagian atas terdapat ventilasi udara dan ini merupakan QR code nanti yang harus kita scan ya. Pada bagian samping kanan dan bagian samping kiri adalah sama saja, tidak terdapat ventilasi udara. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang, di mana di sini terdapat antena in yang terhubung ke antena langsung, antena out, kemudian port HDMI, port USB sebanyak 2 buah, port RCA, dan ada juga main switch-nya. Pada bagian bawah terdapat ventilasi udara yang cukup banyak dan cukup besar, dan mudah-mudahan saja sirkulasi udaranya menjadi lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Baik, selanjutnya kita akan nyalakan saja, kita lihat bagaimana fitur yang terdapat pada produk Tanaka T2 Plastik ini. Dengan memori sebesar 512 MB, tampilan booting sama dengan Tanaka T2 New, simpel terdapat logo dan tulisan Tanaka. Waktu booting yang dibutuhkan adalah selama 17,2 detik saja, sampai dengan audio dan video terbuka. Perlu diketahui, STB Tanaka T2 Plastik yang kita review ini merupakan versi kedua, dengan storage 32 MB dan RAM 512 MB. Tampilan grafik user interface cukup lengkap dan informatif. Terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang ditonton, seperti resolusi, kekuatan, dan kualitas sinyal, serta bar yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Tidak itu saja, juga terdapat informasi lainnya. Berikut ini untuk perbandingan pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dengan GT Media V8 Finder Pro, di mana terdapat perbedaan di antara keduanya. Tuner Tanaka T2 Plastik versi 2 ini cukup peka. Untuk sinyal lemah seperti MUX Viva Group masih bisa di-lock dengan baik, tanpa adanya freeze pada salurannya seperti pada TV One, Antv, Trans 7, dan Trans TV. Untuk pencarian sinyal tidak perlu masuk ke pilihan pencarian pada menu seperti yang terdapat pada kebanyakan STB yang beredar. Terdapat tombol quick button scan pada remote control, jadi cukup dengan menekan tombol itu saja. Perpindahan channel dapat diatur dengan 2 pilihan, yaitu black dan freeze. Yang kita gunakan saat ini adalah mode black. Dengan menekan tombol favorit pada remote control, maka akan muncul daftar channel saluran yang sering kita tonton sesuai dengan yang telah kita atur sebelumnya. Untuk option favorit ini total terdapat 32 kelompok pilihan dan namanya dapat di-rename atau dirubah sesuai kebutuhan. Fitur EPG yang disematkan memberikan kemudahan pada saat menentukan siaran yang ingin ditonton. Bahkan dapat membooking acara pilihan kita, merekam atau sekadar menonton saja. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan favorit dan mempause tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flashdisk ataupun harddisk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. STB ini dilengkapi dengan fitur EWS, Early Warning System, sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam seperti gempa.
Agar notifikasi muncul, jangan lupa untuk memasukkan kode pos sesuai lokasi tempat tinggal. Untuk fitur ini masih dalam proses pengembangan. Untuk objek yang terlalu kecil pada layar televisi dapat diperjelas dengan cara menekan tombol zoom pada remote control, mendukung sampai dengan 12 kali zoom. Tanaka T2 Plastik versi 2 memiliki tampilan menu yang cukup menarik layaknya seperti Android Box. Berikut pilihan menu pada STB ini. Pada pilihan program ada option LCN dan ACU. LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Dan ACU jika di-on-kan, maka apabila terjadi perubahan channel pada MUX, jumlah channel akan berubah secara otomatis tanpa harus di-scan ulang. Besaran volume untuk setiap saluran tidaklah sama. Untuk pengaturan volume ini ada dua pilihan, yaitu global dan saluran. Untuk global, besar volume akan sama untuk semua channel. Sementara untuk saluran, setiap channel dapat diatur volumenya dengan besaran volume yang berbeda-beda. Untuk menghapus, memindahkan, melewatkan, mengunci, dan membuat list favorit dapat dilakukan pada submenu ubah siaran. Pada opsi pencarian, daya antena jika diaktifkan maka akan memberikan tegangan sebesar 5 volt. Dapat mengaktifkan booster atau perangkat lain dengan daya yang bersesuaian ke antena. Pilihan setting berisikan banyak pilihan untuk pengaturan STB ini. Berikut pilihan pengaturan yang tersedia. Untuk resolusi mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Jika ingin mengembalikan kesetelan pabrik, maka dapat memilih reset pabrik dengan kata sandi 0 sebanyak 6 kali. Fitur yang tidak semua dimiliki oleh STB TV digital. Tanaka T2 Plastik versi 2 mendukung DVB-to IP. Untuk fitur ini jangan lupa untuk menginstal aplikasi Supercast terlebih dahulu. Fitur DVB-to IP bukanlah fitur yang baru. Fitur ini sudah lama terdapat pada receiver parabola, di mana kita dapat menonton pada layar smartphone dengan cara mengaktifkan fitur tersebut. Kecerahan LED display dapat diatur dengan 3 pilihan tingkatan yang tersedia. Untuk mengupgrade firmware atau software dapat dilakukan secara online atau dengan mengkopikan file firmware tersebut ke flash disk ataupun hard disk. Sebaiknya gunakan UPS untuk menghindari listrik mati yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. STB ini dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle dengan chipset MT, serta dengan menggunakan USB LAN Ethernet adapter. YouTube dapat diputar langsung dari STB ini dengan bandwidth 20 Mbps. YouTube berjalan lancar sampai dengan resolusi Full HD. Kontrolnya hilang ataupun rusak masih tetap dapat kita pakai. Tidak hanya YouTube saja, Tanaka T2 Plastik versi 2 juga mendukung aplikasi lain seperti video, TikTok, dan WeTV. Kebanyakan STB DVB-T2 yang beredar saat ini untuk IPTV tidak lancar, sering terjadi buffering padahal bandwidth sudah di atas 10 Mbps. Untuk IPTV dengan resolusi standar definition dan high definition berjalan dengan baik dan lancar. Untuk menambahkan channel IPTV dapat dilakukan dengan cara mengimport file dengan format M3U yang sudah tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Tidak hanya sekedar STB untuk televisi digital saja, Tanaka T2 Plastik versi 2 juga dapat digunakan sebagai media player. Jika ingin mengetahui perkiraan cuaca, maka hal ini sangat dimungkinkan sekali melalui fitur cuaca, tersedia untuk 5 hari ke depan. Perlu diketahui, STB ini tidak mendukung HEVC atau H265 dan Dolby Audio. Fitur Supercast bukanlah fitur baru, pengguna receiver parabola sudah terbiasa dengan fitur ini dengan nama yang berbeda. Banyak yang bisa kita gali dengan fitur tersebut. Silakan install aplikasi Supercast pada smartphone. Tanaka T2 Plastik versi 2 tidak hanya bisa dikendalikan dengan menggunakan remote control, namun juga bisa dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Supercast. Pastikan STB dan smartphone berada dalam satu jaringan yang sama. Pada saat menggunakan fitur Supercast, setelah video dilempar ke STB, maka smartphone bisa dipakai untuk kebutuhan lain atau di standby-kan. Dengan menggunakan Supercast, kita pun juga bisa melakukan mirroring, layaknya seperti pada Android Box. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 4,5 watt saja. Kebutuhan daya listrik terpakai yang sangat kecil sekali. Posisi ventilasi yang terdapat pada sisi atas dan bawah dengan ruang box yang cukup besar menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam STB cukup lancar.
pada temperatur suhu ruangan 25,9 derajat Celcius. Setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 43,4 derajat Celcius saja. Untuk delay pada respon remote control, seperti yang ditemukan pada Tanaka T2 New, hal ini tidak terjadi pada Tanaka T2 Plastik versi 2 ini. Respon remote-nya cukup baik tanpa ada delay atau masalah lainnya. Remote control-nya pun dapat dengan menggunakan remote control Nusantara HD. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Tanaka T2 Plastik versi 2 memiliki spesifikasi yang cukup baik, tuner cukup sensitif dengan sudah tertanam fitur Supercast. Mendukung banyak aplikasi seperti YouTube, WeTV, TikTok, dan video. Dapat terkoneksi ke internet dengan menggunakan Wi-Fi dongle dan juga menggunakan USB LAN Ethernet adapter. Walaupun tidak mendukung HEVC H265 dan Dolby Audio, STB ini masih layak untuk dijadikan sebagai salah satu pilihan. Baik, demikianlah video review Tanaka T2 Plastik versi 2. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.